상상도 할 수 없는 일이 생겼어. 내게도 이런 일이 있다. Hai, welcome back to my channel. Balik lagi dengan Maya di sini. Teman-teman apa kabar? Semoga semuanya dalam kondisi yang sehat dan baik-baik saja. Amin. Teman-teman, sebelum lanjut, mohon dukungannya untuk subscribe, like, komen, dan juga aktifkan lonceng notifikasinya ya, supaya kalian tidak ketinggalan semua info terbaru dari aku. Terima kasih banyak, dan selamat menonton! Salah satu restoran yang cukup sering kami datangi ketika berkunjung ke Depok Mall, salah satunya adalah Ramen 1, teman-teman. Restoran ini awal mulanya dulu ada di lantai 2, lalu kemudian dia pindah ke lantai 1. Untuk pemesanan kita bisa menggunakan QR Code, namun untuk buku menunya itu tetap bisa kita minta kepada pramusajinya ya. Merujuk pada buku menu, memang ada cukup banyak varian-varian menu yang ada di dalam buku menu. Tapi sayangnya kadangkala tidak semuanya bisa disajikan di Ramen 1 Depok Mall, teman-teman. Karena ada beberapa kali ketika kami memesan satu menu ternyata tidak tersedia di Depok Mall ini. Jika kita lihat dari sisi harga, sebetulnya dia termasuk cukup ramah di kantong, teman-teman. Jadi dia mulai dengan harga 20 ribuan ke atas ya untuk menu yang bisa kita pesan di Ramen 1 ini. Jujur, dia untuk dari sisi rasa cukup sesuai dengan selera aku, suami, dan juga anak aku. Nah, kami kalau kesini, biasanya kalau untuk yang berkuah-kuah, itu selalu pesan yang kuah mala. Dikarenakan kalau kuah mala, dia cukup pedas, teman-teman, dan memang sesuai dengan selera kami untuk rasanya. Ini bukan pertama kalinya aku datang berkunjung ke Ramen 1, udah cukup sering, baik ketika dulu di lantai 2 ataupun di lantai 1. Dan walaupun memang kadang-kadang kami tidak memesan varian-varian baru sih teman-teman ya. Kebanyakan ya kadang-kadang ramennya ataupun sushinya. Itu pun memang disesuaikan dengan selera kami. Jadi kami tidak mencoba semua varian sih teman-teman. Nah kalau untuk sushinya kadang-kadang itu tuh suka ada promo teman-teman. Jadi harganya itu masih termasuk cukup miring. Walau kadang-kadang ya itu harus makan di tempat sih, nggak bisa dibungkus ya kalau nggak habis. Nah lalu kemudian kita bisa melihat juga ada perubahan dari sisi dekorasi. Kalau dekorasi dulu di lantai 2 itu tidak ada pohon sakura, untuk di lantai 1 ini dia ada bunga sakura yang sangat cantik, walaupun itu adalah artifisial ya. Teman-teman, ini sudah datang orderannya. Dan kalau yang ini adalah orderan aku ya tadi, itu adalah ramen dia dengan ayam panggang. Sementara kalau untuk suami aku itu dengan ikan, tapi sayangnya itu ikannya kayak taburan abon ya jatuhnya. Jadi bukan ikan utuh. Di bagian dalamnya itu tidak ada daging lagi, pure tadi kayak abon ikan itu aja. Lalu kemudian juga ini kami pesan sushi. Jadi satu aja, ini ukurannya yang agak lumayan besar sih. Harganya di 30 ribuan sih teman-teman ya. Pokoknya 30 ribu berapa gitu. Aku agak lupa sih karena memang sebetulnya ini udah agak lama kami makan di sini. Dari sisi tempat dia cukup menyenangkan, apalagi kalau dulu kan harus naik ke atas di lantai 2, kalau sekarang nggak usah capek-capek, naik lift atau eskalator ke lantai 2, cukup di lantai 1 aja. Persis banget teman-teman, saat ini posisinya ada di sebelah restoran Tawan. Nah ini adalah menu yang aku pesan ya, jadi ramen plus dengan ayam panggang. Ayamnya enak teman-teman. Betul-betul sesuai banget dengan selera. Cuma memang ya balik lagi ya, kalau kuah mala itu teman-teman bisa lihat di sini itu dari warnanya aja kelihatan. Kalau memang ini cukup pedas teman-teman.
Dan aku cukup kenyang karena menurut aku porsinya agak lumayan. Jadi tadi ada beberapa lobak yang memang masih tidak aku makan, teman-teman. Untuk sushinya aku cukup suka ya teman-teman dengan sushinya. Dan kadang-kadang juga aku cobain varian yang sushinya tuh yang digoreng, dan itu cukup enak sih. Nah, ini bisa dilihat kalau kita memang betul-betul suka. Di situ terlihat kalau udah mau habis tuh sushinya, teman-teman. Lalu kemudian kalau untuk dari sisi ramai, restoran ini cukup ramai ya kalau yang di Depok Mall ini. Mungkin dikarenakan beberapa restoran yang ada di mall ini memang tidak terlalu banyak ya teman-teman variasinya. Dan dari sisi harga memang dia cukup masuk di kantong. Nah, lalu ini kami udah selesai makan dan teman-teman bisa lihat kalau makanannya yang kami beli itu habis. Dan untuk kami makan bertiga itu di 148.900. Ya, anggaplah 150 ribuan ya. Lalu kemudian sekarang aku akan melakukan review secara lebih mendetail teman-teman untuk ramen satu yang ada di Depok Mall. Untuk pramusajinya menurut aku banyak yang tidak ramah ya. Bahkan terkadang mereka tuh suka jutek dan juga jarang sekali senyum teman-teman. Review ini aku buat bukan dengan maksud untuk menjatuhkan nama restoran ramen satu ya. Tapi semoga dengan aku membuatkan videonya, itu pihak manajemen dari ramen satu bisa cukup memberikan perhatian nih teman-teman untuk hal-hal yang agak kurang baik lah jatuhnya ya yang aku review di dalam video ini. Jadi ini betul-betul review dari sudut pandang aku dan bukan dengan maksud untuk memberikan kesan yang jelek terhadap restoran ini ya. Yang kedua, kita akan masuk kepada bahwa jam buka restoran itu lama banget ya, di jam 11 siang. Dan kita tuh nggak boleh nunggu di restoran, dan kalau pelayannya itu kita panggil kadang-kadang nih, kalau kita mau nanya-nanya itu udah susah ya teman-teman. Jadi kadang-kadang mereka tuh begitu cuma ngejawab pertanyaan kita sekali sebelum jam buka, itu langsung buru-buru masuk ke dalam, dan nggak keluar-keluar lagi nih, walaupun kita udah panggil berkali-kali teman-teman. Poin yang ketiga, variasi menu kurang banyak dibandingkan dengan ramen satu yang ada di Margo City. Jadi teman-teman, walaupun di dalam buku menu itu tertera ada menu tersebut, itu belum tentu tersedia ya untuk ramen satu yang ada di Depok Mall. Jadi kalau mau yang lebih lengkap, menurut aku lebih baik pergi aja langsung ke Margo City kalau teman-teman memang tinggal di daerah Depok atau mau makan ramen satu yang ada di wilayah Depok. Untuk poin yang keempat, walaupun restorannya itu menyediakan cukup banyak kursi nih teman-teman di tempat yang sekarang di lantai 1, tapi menurut aku tempat duduknya itu tidak sebanyak waktu restoran ini ada di lantai 2. Nah, itu juga terkesan agak sempit ya ruangannya, serta kalau dulu kan kalau yang di bagian dalam dia lebih private ya karena dia agak ketutup gitu. Kalau sekarang yang ketutupnya justru cuma yang di bagian pinggir kiri kanan dan itu pun hanya sedikit banget. Kebanyakan kalau di bagian tengah ya udah kebuka gitu aja. Jadi kalau dari sisi desain tempat duduk aku lebih suka waktu restoran ini ada di lantai 2 sih teman-teman ketimbang yang di lantai 1. Poin yang kelima, servis untuk penyajian makanannya itu datangnya lama ya teman-teman. Jadi kadang malahan nih customer yang datang belakangan itu mereka malah dapat pesanannya lebih dulu dibandingkan kita yang memang udah order duluan. Jadi mereka itu sistemnya nggak berurutan menurut aku, nggak first come first out. Menurut aku ya teman-teman. Tapi ketika aku baca review juga ya yang ada di Google, banyak juga para customer yang memiliki pendapat yang sama dengan aku nih teman-teman. Jujur itu kondisi yang agak ngeselin sih ya. Untuk poin yang keenam, dekorasi sekarang itu dia lebih cantik ya dibandingkan yang di lantai 2 dulu. Untuk dari sisi dekorasi ini teman-teman. Jadi walaupun sama ambience-nya masih bergaya Jepang, tapi sekarang karena ditambah dengan 2 buah pohon sakura yang artificial, sehingga
kesan Jepangnya tuh malah makin kental ya, dan juga memang mempercantik ruangan. Dia posisinya di tengah-tengah dan emang kece banget ya teman-teman bunga sakuranya. Keren sih menurut aku untuk bunga sakuranya ya. Jadi cukup instagramable teman-teman ketika kita datang ke situ, lalu kemudian juga mau foto-foto untuk membuat kenangan ketika kita makan di Ramen 1. Kemudian teman-teman untuk poin ke-7, pemesanan itu bisa dilakukan melalui QR Code. Namun kita masih tetap bisa minta buku menu. Cuma ya itu, karena pelayanannya agak kurang maksimal, jangan berharap kalau mereka tuh dengan sangat ramah bisa membantu kita ketika kita banyak nanya-nanyain tentang menu-menu yang ada di buku menu ya teman-teman. Untuk range harganya dia ada yang mulai dari 20 ribuan ke atas. Jadi memang ya cukup termasuk ramah di kantong ya teman-teman. Untuk para mahasiswa ataupun untuk anak-anak SMA juga bisa untuk mereka tuh makan di Ramen 1 ini teman-teman. Lalu kemudian poin yang ke-9, khusus untuk pemesanan ocha baik dingin ataupun hangat, itu bisa free refill ya teman-teman. Tapi aku pribadi kurang tahu ya sampai berapa kali itu free refillnya. Pengalaman aku pernah minta refill sampai 2 kali dan itu tetap disediakan sih oleh karyawannya di situ ya teman-teman. Poin yang ke-10, dari sisi rasa menurut aku cukup lumayan enak ya. Rasanya cukup sesuai dengan selera keluarga kami. Untuk menu anak juga cukup enak, tapi sepertinya itu harus kembali lagi kepada selera dari masing-masing orang ya. Karena kan selera masing-masing orang cukup berbeda nih teman-teman. Lalu kemudian untuk poin yang ke-11 yang aku pikir juga masih berhubungan dengan poin nomor 1 tentang kualitas pelayanan dari para pramusaji. Ini pramusajinya tuh sedikit ya teman-teman orangnya. Jadi bisa jadi itu juga yang membuat pelayanannya atau servisnya juga makin lama. Cuma memang balik lagi karakternya beberapa attitude-nya itu memang agak kurang ya menurut aku. Karena banyak dari antara mereka itu malahan kurang ramah dan juga kurang senyum. Yang memang kalau kita mau pikirkan lebih lanjut, mungkin bisa jadi dikarenakan beban kerjanya cukup tinggi, makanya bisa jadi seperti itu. Nah, mungkin masukkan aja untuk pihak Ramen 1 yang di Depok Mall, supaya kalau bisa menambah lagi nih untuk karyawan pramusajinya, supaya load beban kerjanya juga nggak terlalu berat ya. Sehingga untuk pelayanan kepada customer juga bisa lebih ditingkatkan lagi, tidak hanya dari sisi penyajiannya yang menjadi lebih cepat, tetapi juga kualitas atau keramahan dari para pramusajinya. Demikian video review kali ini teman-teman, semoga bisa cukup bermanfaat dan terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Ketemu lagi di video berikutnya. Bye!